Baiklah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum pembacaan firman Tuhan, monitor untuk Ibu Hasriningsi. Bu Hasriningsi nanti berkenan untuk dua firman ya Bu ya. Baik, lalu terima kasih. Untuk lektor kita Ibu Veronica, kemudian Pak Cecep Utama. Nah, Bu Veronica nanti membacakan Mazmur 76. Lalu Pak Cecep Utama nanti membacakan Matius 6. Oke, itulah lektor kita, saudara yang bertugas di kesempatan ini. Sebelum pembacaan firman Tuhan, kita terlebih dulu doa firman. Kami persilakan untuk Ibu Hasriningsi. Terima kasih Pak Mulia. Tuhan yang baik, siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar kebenaran-Mu diberitakan dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah firman-Mu kami dengar, kami mengerti, dan kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Hasriningsi. Kami persilakan untuk para lektor membacakan firman Tuhan dimulai dari Bu Veronica. Ya, silakan Bu Veronica, kami bantu di sini mic-nya belum buka tadi. Ya. Mazmur 76 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Cemerlang engkau lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah, mereka terlelap dalam tidurnya, dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab hardikmu, ya Allah Yakub, tertidur lelap baik pengendara maupun kuda. Dahsyat engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapanmu pada saat engkau murka? Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu, bumi takut dan tertegun. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu, dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dia yang mematahkan semangat para pemimpin. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Baik, saya lanjutkan. Matius 6 ayat 1. Ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu,
seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum kamu meminta kepadanya, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepadamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan, Ibu Veronica dan Pak Cecep Utama. Selanjutnya kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Paul Zhang, dengan tema yaitu pesan Injil yang benar. Ya, seperti apa saudara-saudara pesan Injil yang benar itu? Langsung saja kita simak paparan dari Pastor Paul. Ya, silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan hati yang tulus, saudara ya, terus. Kadang-kadang di dalam ketidakmengertian, hati yang tulus murni itu penting. Mungkin pengetahuanmu tidak seberapa, mungkin kau tidak terbiasa dengan perdebatan apologetika, bahkan ya Anda tidak rajin ikut Bible study dan segala macam. Tetapi utamakan hati yang tulus, karena Tuhan akan selalu memagari hati yang tulus dan bersih ini. Roh Kudus akan menuntun ya hati yang tulus dan bersih ini. Hati yang tulus dan bersih ini bukan naif, tetapi murni. Memang Anda harus menambahkan kepada imanmu itu pengetahuan, supaya ya jangan bodoh terus. Tapi kalaupun, saya bilang kalaupun bodoh, kalau hatimu tulus nanti pasti diarahkan yang benar. Kalaupun bodoh. Ya, makanya saya selalu menjaga hati saya supaya tetap murni, jangan sampai saya dibelokkan gara-gara uang, gara-gara ambisi pribadi, gara-gara ingin hal-hal yang hawa nafsu ya, saudara ya. Kita itu menjaga ya, Tuhan itu juga baik sekali ya. Kalau kitanya polos, tulus sama Tuhan, ya pasti ya dijaga ya. Kalau misalnya kita suatu hari salah pun akan dibenarkan. Hari ini tiap pagi saudara ikut doa pagi, ya. Dan tiap hari ya dipres terus ya saudara. Ayo hidup kudus, ayo berdiakonia, ayo. Jangan lupa berbagi dengan sesama, ayo mengampuni. Dan diajari ayo tetap punya hati yang tulus, ya. Diajari bagaimana tips-tips dalam kehidupan. Nah, pagi ini kita belajar dari koinonia tadi malam ya. Lalu pesan Injil yang benar itu seperti apa kalau saya memberitakan Injil? Saudara, banyak orang Kristen ya, bahkan sekelas Edis Saifuddin yang katanya sudah tenar, kayak Muhammad Kc segala macam. Mereka nggak ngerti loh pesan Injil itu apa. Coba tanya mereka, memberitakan Injil itu apa? Mau ngapain kamu memberitakan Injil? Blabluk muter-muter ndak karu-karuan, saudara. Apa sih pesan Injil itu? Bahkan ditanya Injil itu apa? Jangan-jangan nggak ngerti, saudara. Coba kalau kamu memberitakan Injil, Moses Sofiatul, Agatha, Eliomiron, cuma kamu itu memberitakan Injil itu apa? Ya tahunya mereka ya debat sama orang Islam. Ya, nanti ujung-ujungnya pokoknya supaya orang Islamnya murtad. Bahkan mungkin kalau kamu tanya Muri Wali pun belum tentu ngerti. Karena apa? Otaknya ribet, yang simpel dibikin ribet,
Nah, terus sekolah juga enggak, yang simpel dibikin ribet, tapi merasa yang ribet ini yang paling benar, terus akhirnya sama dia karena dia ribet sendiri dibikin simpel tapi salah, karena memang dia nggak ngerti. Jadi apa sih sebenarnya pemberitaan Injil itu? Kita mulai dengan apa sih arti Injil? Injil itu kabar sukacita, kabar selamat, kabar yang baik. Ya kata itu artinya yang baik kalau ya saudara ya. Jadi simple, pemberitaan itu simple. Kamu memberitakan kabar baik, kamu memberitakan kabar yang bisa membuat orang bersukacita. Loh, kalau menang lotre, Pak, menang lotre itu bisa kabar baik, bisa kabar buruk. Ya, kabar baik, ya kan, karena kamu dapat uang, menang lotre. Kabar buruk, ternyata kamu lupa pasang lotrenya. Nah, itu kan kabar buruk, ya kan. Tapi masalahnya banyak orang juga selain dia lupa pasang lotrenya, ya, kalaupun dia dapat uangnya pun, seringkali uang dadakan itu membuat orang mati atau malah hidupnya jadi tidak baik. Lalu dia menjadi hidupnya penuh dengan sebentar ya, ini kenapa nih saya goyang-goyang terus ini. Udah di spotlight belum ya? Nah, siapa yang mainan? Ayo lo. Siapa yang mainan spotlightnya? Karena jalan terus, Pak. Oh, biarin aja. Karena ini saya juga nggak ngerti. Saya ini pakai ini yang di atas ya. Pakai. Lihatnya sepertinya kameranya rusak, Pak. Saya harus ganti. Iya, kameranya ini. Kameranya rusak ini punya saya. Dia ngecum. Dia mundur lagi, dia ngecum lagi, dia mundur lagi, Pak. Iya, jadi saya harus jangan bergerak-gerak ini. Saya jangan bergerak-gerak ya, supaya semoga enggak. Terima kasih. Jadi saudara, punya saya di spotlight dulu ya, saya spotlight dulu. Mana nih? Tolong di spotlight. Ini jangan dimatikan lagi ya, udah jangan diutak-utik lagi yang lain. Ya, karena saya terganggu. Ini memang kamera saya yang rusak ya. Nah, maju mundur terus. Nah, saudara balik lagi. Menang lotre itu belum tentu kabar baik, saudara ya. Aduh, Pak, dapat istri cantik. Dapat istri cantik juga belum tentu kabar baik, saudara. Istri cantik mata duitan, istri cantik ternyata psikopat, mumet, saudara. Dapat suami kaya, belum tentu kabar baik juga. Ya. Injilnya harus Injil kerajaan Allah. Ya. Injil kerajaan Allah itu paling penting, saudara. Kabar baiknya adalah kabar baik dari kerajaan sorga, bukan kabar baik dari dunia ini. Ya kan? Yesus dan Yohanes dan para rasul memberitakan Injil kerajaan Allah. Injil dari sorga, bukan dari dunia ini. Makanya selalu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapa kami yang di sorga, bukan Bapa kami yang di bumi. Itulah Injil, saudara ya, yang benar. Ketika Yesus memberitakan Injil, dia memberitakan kabar baik bahwa keselamatan sudah datang kepadamu. Nah, itulah ya kabar baik, kabar selamat, kabar supaya kamu selamat. Selamat apa? Bagaimana caranya supaya selamat? Supaya selamat kamu harus menerima penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kamu bisa menerima penebusan Yesus Kristus? Roma 10 ayat 9. Kamu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dalam hidupmu dan juru selamatmu. Ya kan? Ya kan? Dengan mengaku bahwa Yesus adalah Yehova dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yesus adalah Tuhanmu. Dan percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, saudara ya. Nggak nyaman ya, terus saya nggak tahu kenapa nih ya. Saya nggak tahu nih kenapa bisa ya. Bersihkan juga bisa ya. Nah, seringkali kita nggak mengerti, saudara ya.
Bagaimana kita bisa menerima keselamatan itu? Dengan mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya majikanmu. Dengan demikian, kita ini adalah hamba-hambanya dari Tuhan Yesus. Dengan kita menjadi hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan melakukan segala perintah. Makanya disebut dengan perintah. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu mengasihi. Jadi ketika Yesus berkata, beritakanlah Injil ke seluruh dunia, ya beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita ya memberitakan kabar keselamatan yang dari Yesus, supaya orang seluruh dunia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dalam hidupnya, menjadi penguasa dalam hidupnya. Bukan hawa nafsunya dia lagi, bukan uang, bukan siapapun, tetapi hanya Yesus yang menguasai hidupnya. Itulah pesan Injil. Bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan penguasa ya dalam hidup kita? Ketika kita mengikuti perintahnya. Namanya perintah, bukan bujukan, bukan permohonan. Ya, aku mohon kepada kalian pengikutku, itu namanya memohon. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 15, Yohanes 13, inilah perintah. Ya kan, supaya kamu saling mengasihi. Itulah Injil. Jadi ketika kamu memberitakan Injil, kamu memberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu apa? Setelah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ya dia harus melakukan perintahnya. Perintahnya yaitu supaya saling mengasihi. Bagaimana praktek mengasihi? Jangan cuma ngomong tok. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Karena perkataanmu harus dengan bukti perbuatanmu. Jadi, kalau kamu berkata, ya aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ia memerintahkan kita supaya saling mengasihi. Lalu para pendeta mulai ngumpulin donasi buat bikin gedung sementara jemaatnya melarat. Dia bohong. Oh, ini demi untuk kemuliaan Tuhan. Dia bohong. Itu bukan Injil. Kalau pulang itu demi kemuliaan Tuhannya dia, berarti Tuhannya dia bukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah perintahkan kamu untuk membangun gedung yang mewah. Apapun peruntukannya, kalau itu adalah perintah Tuhan Yesus, maka Yesusnya salah. Kamu sedang memberitakan Yesus yang lain, sedang memberitakan Injil yang lain. Makanya perintah Yesus itu sederhana. Kasihilah. Bagaimana cara mengasihi? Ngomong tok. Aku sayang sama kamu semua ya. Aku mengasihi kamu ya. Lah, lalu ada orang nangis-nangis. Tolonglah aku bang. Tolong kami bang. Kami tidak punya makanan bang. Tolong kirim kami bang. Kamu tak bergeming. Aku mengasihi kamu loh. Aku memang tidak bisa bantu kamu. Tapi aku mengasihi kamu. Saudara percaya nggak? Jangan percaya. Ada orang datang butuh, ya dia lagi benar-benar mengalami kesulitan. Aduh, padahal saudara pakainya cincin berlian semuanya, giginya emas, cuma duitnya banyak. Aduh, Pak, tolong Pak, ini anak saya. Dia membutuhkan uang buat bayar sekolah, Pak. Tolong, Pak, ini saya, kalau enggak nih anaknya kasihan, Pak. Sudah 6 bulan tak bayar sekolah, ini pada 1 bulan saja. Berapa 100.000? Padahal kamu punya uang 100 juta tuh. Kamu masuk 100.000, wah kamu enggak bisa begitu, kamu harus beriman kepada Tuhan, beginilah begitu. Wah, cerita saudara ya. Terus, ya saudara, saya tidak bisa memberikan uang, tapi saya bisa memberikan nasihat dan doa ya, saudara ya. Jangan percayalah saya mengasihimu. Saudara percaya enggak orang itu mengasihimu? Saya enggak percaya, dobol tok. Itu bukan Injil, itu ya kita memberitakan Injil. Itu dobol tok. Jadi kalau ada orang, kata Tuhan Yesus ya, kalau ada orang minta bantuan padamu, bantuan ini Yesus selalu, kalau Alkitab cerita itu konteksnya adalah sandang, pangan, papan. Bukan sepeda motor, bukan kemewahan, bukan untuk kreditan.
Ya, jadi kalau ada orang mau pinjam sama kamu buat bayar cicilan motornya dia atau mobilnya dia, ya biarin saja, nggak usah dibantu. Tapi kalau ada orang minta tolong kamu buat bayar kontrakan rumahnya dia yang sudah 4 bulan nggak kebayar, ya karena apa? Ya saudara harus bantu. Nah, kita membantunya sepakat lewat yayasan. Karena seringkali nipu orangnya. Makanya supaya jangan ditipu, kita sudah serahkan kepada yayasan, Anda berdonasinya kepada yayasan, biar nanti yayasan yang mengaturkan supaya kamu jangan ditipu. Karena zaman sekarang ini orang bilangnya butuh, ngemis, nggak taunya rumahnya lebih bagus dari kamu, mobilnya lebih bagus dari kamu aja nggak punya mobil, dia punya mobil. Karena zaman sekarang itu banyak orang ngemis, ya, untuk bikin rumah gedong. Nah, jadi kalau sudah begitu, serahkan aja kepada yayasan. Anda tunjukkan nih kepada yayasan ini ya, nanti biar disurvei. Syaratnya harus 3 bulan. Ikut kebun pagi, keburu mati Pak. Nah, itu dia. Kamu selama ini kemana saja? Ya sudah, pokoknya kamu ikut dulu. Rajin, kita monitor. Ya, saudara ya. Yang 3 bulan ini ya kamu usaha dulu kemana, sampai 3 bulan jangan khawatir, 3 bulan lagi nanti kita pasti bantu kamu sesuai dengan komunitas. Tetapi kalau kamu sudah dari komunitas, kamu ada kesulitan, ya kita bantu. Namanya kita sudah kenal. Tapi kalau kamu dari luar, kita tidak kenal, gimana kita bantu, kenal aja enggak. Ya kan? Tahu aja enggak kita, cuma lewat email, cuma lewat WhatsApp, kenal aja enggak. Kecuali kamu ke saya kenal ini, ada Pak Yance, ya kan, kenal namanya kan. Kecuali itu apa namanya Sanggam kita kenal, ya Pak Asep kita kenal. Ya, enggak kenal kita gimana mau bantu? Ya kalau orangnya ada, kalau enggak ada gimana? Makanya lewat yayasan sesuai prosedur. Jadi ketika kita melakukan menolong orang pun kita pakai hikmat, nggak gampang dibohongin. Ya nolong, nggak taunya rumahnya dia gedung maklung, ya handphonenya aja pakai iPhone, sementara kita yang ngeden nolong dia, ya kan handphonenya aja pakai handphone jebot, ya saudara ya. Balik lagi. Jadi pesan Injil itu apa? Pesan Injil itu adalah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dari pengakuan itu, ya kita harus konsekuen. Kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan, maka kita melakukan perintahnya, yaitu mengasihi. Simpel ya saudara ya. Jangan diputar-putar, jangan dibolak-balik. Untuk bilang mengasihi, jangan cuma omdo, lakukan. Kalau tidak melakukan namanya omdo, atau jangan-jangan kamu sesat. Ya, sementara kamu minta-minta, ngemis-ngemis, ya buat beli mobil, ya kan itu kan ada sekarang di banyak apologet baru ngemis-ngemis buat beli mobil, kayak bom kemarin ngemis-ngemis butuh beli mobil, ya kan, loh senda, ya butuh beli mobilnya buat mobil pribadinya dia itu loh kemarin yang ngemis-ngemis ya, ya saudara, aduh saya kadang-kadang gimana ya saudara ya, kamu tahu nggak sih memberitakan Injil itu? Kalau kamu percaya Tuhan akan sediakan, kenapa kamu kudu ngemis-ngemis? Ya, untuk pribadi bersama-sama, Rasul Paulus pun mengajarkan dia mengumpulkan donasi kolekte dari Makedonia untuk dikirim ke Yerusalem. Ya, dia berkata, barang siapa menabur banyak akan diberkati banyak. Menabur harus dengan iman. Ya, nah itu juga sama. Ayo kita kumpulkan donasi buat kita tolong saudara-saudara kita. Yuk kita ada gerakan kasih ketika ada yang meninggal, kita kumpulkan. Saya juga memberi contoh, saya juga menabur. Gitu saudara ya. Kita berapa kali ya kalau ngumpulin untuk ada yang meninggal, ya bisa 5 sampai 15 juta. Kalau kamu rajin di sini ya, kalau ada apa-apa salah, ya namanya orang kenal. Tapi kalau nggak ada yang kenal ya minta maaf, nggak banyak sumbangannya. Ya, saudara ya. Jadi saudara, Injil itu simpel pesannya. Yaitu kamu memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, karena kamu mengaku Yesus adalah Tuhan, maka kamu harus konsekuen.
melakukan perintahnya Tuhan, yaitu mengasihi. Mengasihi itu bukan omdo, mengasihi itu harus dengan perbuatan nyata ditunjukkan. Menolong orang yang miskin, membantu yang kesusahan. Bukan cuma omdo, dilakukan. Yang seperti dilakukan oleh komunitas kita, sudah melakukannya. Itulah pesan Injil yang benar. Kalau kamu tidak melakukan itu, maka ada yang salah. Makanya di dalam doa Bapa kami ada 2 hal. 1, jauhkanlah kami, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Karena di dalam Amsal 30, kemarin sudah kita belajar ya, ternyata pencobaan itu adalah ketika kita terlalu kaya atau terlalu miskin. Makanya doa Bapa kami bilangnya apa? Berikanlah pada hari makanan yang secukupnya. Ya, kalau lebih berarti harus itu punya orang. Itulah Injil yang benar. Yang kedua, lepaskanlah kami dari yang jahat. Apa itu yang jahat? Ketika kamu tidak mau mengampuni orang lain, kamu disebut jahat. Ada 2 hal, hai hamba yang jahat. 1, ketika kamu tidak mengasihi, ketika kamu tidak berdiakonia. 2, ketika kamu tidak mengampuni, hai hamba yang jahat. Ya, itulah yang harus dilakukan ketika orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau tidak begitu, berarti kamu sedang bohong, sedang menipu dirimu sendiri. Kamu tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kamu mau saudara? Mau mempermainkan Tuhan. Itulah pesan Injil yang benar. Ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita adalah hamba-hambanya Tuhan yang melakukan perintahnya untuk kita bisa berdiakonia, ya, dan kita juga mengampuni. Serta kita jaga hidup kita di dalam kekudusan. Jangan berbuat dosa lagi, karena dosa kita sudah diampuni. Itulah pesan dari Injil yang benar. Kalau pesannya tidak seperti itu, maka ada yang salah. Jangan-jangan yang kamu sembah adalah Tuhan, bukan Yesus yang sama. Yang kamu beritakan bukan Injil yang sama. Yang kamu terima bukan roh yang sama, tapi entah Injil yang mana, entah Yesus yang mana, entah roh yang mana. Yuk kita beritakan Injil. Yuk kita bersaksi, memberitakan kabar baik. Melalui hidup kita, melalui harta kita, melalui perbuatan kita untuk mengasihi yang nyata, bukan retorika. Tuhan Yesus memberkati.